Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai 36. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang bagaimana Yesus setelah dia memberikan kesaksian tentang Yohanes dalam bacaan Injil Lukas kemarin, tetapi pada penginjil Yohanes ini Yesus menampilkan juga berkaitan dengan kedatangannya. Yohanes atau pekerjaan Yohanes itu memperkenalkan kepada manusia tentang Sang Mesias yang akan datang itu. Dan oleh karena itu, manusia perlu mempersiapkan dirinya agar dia itu bisa disambut dengan layak oleh manusia. Atau dia yang datang itu menjadi pantas untuk manusia yang dikunjunginya. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes menggambarkan Yohanes Pembaptis ini sebagai pelita yang menyala dan yang bercahaya. Tetapi kita memahami bahwa para pendengarnya datang dari berbagai latar belakang. Ada pemungut cukai, orang berdosa, dan juga tentu dari latar belakang sebagai tokoh-tokoh agama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tetua-tetua Yahudi ya. Jadi mereka juga datang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi respon mereka berbeda. Para pemungut cukai itu yang merespon Yohanes Pembaptis dan melihat dia itu sebagai pelita yang menyala dan bercahaya, yang menerangi kegelapan hati para pendengarnya itu teristimewa, yang menerima dia, para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, orang-orang berdosa, dan sebagainya. Jadi bagi mereka kehadiran Yohanes itu seperti pelita, seperti cahaya yang menerangi kegelapan hati mereka, karena mereka merasa bahwa mereka itu berdosa. Dan oleh karena itu Yohanes menunjukkan jalan yang tepat menuju ke sang cahaya abadi, sehingga mereka pun bisa menemukan jalan menuju tempat yang menjadi tujuan dari semua manusia, yaitu kerajaan Allah. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, mereka dikatakan tadi hanya menikmati seketika saja cahayanya itu ya. Mendengar Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Mesias, tetapi tidak menerimanya atau tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah atau menjadi inti pewartaan Yohanes, yaitu pertobatan. Mereka hanya mendengarkan, menikmati ajaran Yohanes itu, tetapi mereka tidak memberikan dirinya untuk dibaptis dan membangun komitmen untuk bertobat. Di samping atau terlepas dari kesaksian itu, pada kesempatan ini Yohanes menampilkan Yesus yang kemudian memberikan kesaksian juga tentang dirinya, walaupun
belum belum sepenuhnya, tetapi di sini Yesus sudah bersaksi tentang dirinya. Tadi Yesus mengatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Tentu di sini bahwa Yohanes, perutusan Yohanes itu adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Mesias yang datang itu ya, dengan mewartakan pertobatan bagi semua orang, atau orang-orang tadi yang kita sebutkan itu ya, dalam konteks mereka pada waktu itu. Dan Yesus di sini datang uh, sebagai pelaksana, atau dia yang menjalankan uh, pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya. Atau Yesus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa kepada manusia, atau melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Dan di situ adalah Yesus memberi kesaksian tentang aku dan Bapa yang mengutus aku. Pekerjaan itu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebuah indikasi yang memberi kesaksian, atau pekerjaan yang dilakukan Yesus itu adalah indikasi yang memberikan kesaksian tentang diri Yesus sendiri sebagai Mesias yang dijanjikan Bapa kepada para nabi atau kepada nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu, bahwa Yesus itu adalah kepenuhan janji itu. Dan juga sekaligus pekerjaan itu memberi kesaksian tentang Bapa yang mengutus Yesus. Dikatakan di situ, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku dan Bapa yang mengutus aku. Ya. Teman-teman, saudara-saudari, kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, ya, tentu mempunyai suatu dorongan dalam hati kita, atau iman yang kita punya, melihat Yesus itu sebagai Tuhan dan juga sebagai Allah penyelamat. Karena dia itu adalah Tuhan, kita menaruh seluruh harapan hidup kita kepada dia tentunya. Dan hal apa yang kita percaya dari Tuhan atau iman kita itu, tentu ada sebuah pengalaman yang membuat kita bisa masuk sungguh-sungguh ke dalam iman kita akan Yesus Kristus yang bangkit sebagai Tuhan. Tentu di sini kalau Yesus mengatakan pekerjaan yang kulakukan itu memberi kesaksian tentang aku atau Bapa. Nah, tentu di sini ya kita melihat pekerjaan yang dibuat Yesus itu adalah mengajarkan tentang kebaikan, kebenaran kepada kita, teristimewa berkaitan dengan kasih. Jadi kasih itu adalah hakikat Allah. Ketika Yesus mengajarkan tentang kasih, artinya Yesus itu membuka dirinya di dalam ruang semesta ini, bahwa dirinya itu adalah sang kasih, atau dia itu adalah kasih yang menyata. Ya. Dengan demikian, ketika Yesus mengajak kita untuk mengasihi, itu artinya sebuah perintah dari Allah sendiri agar dilakukan oleh manusia. Nah, di sini mengajak kita semua sebagai orang percaya kepadanya ya untuk mempraktekkan ini dalam kehidupan nyata. Nah, itu juga merupakan bentuk ekspresi iman kita bahwa Yesus adalah sang kasih. Oleh karena itu, sebagai pengikutnya, kita mempraktekkan kasih yang sama dalam kehidupan nyata. Dia adalah penyelamat tentunya. Di sini Yesus tadi yang melakukan pekerjaan itu juga kita melihat lebih pada sebuah pengorbanan Yesus ya, yang mengorbankan dirinya disalib hanya untuk menyelamatkan manusia. Tentu ketika Yesus bangkit, dia membuka ruang keselamatan bagi manusia, dan itu pun dikehendaki oleh Bapa. Pertanyaannya sekarang, manusia mau atau tidak masuk ke dalam ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan itu? Nah, kalau manusia itu punya komitmen dan iman tadi itu sungguh-sungguh kita hayati, atau cara kita menghayatinya itu adalah dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu tadi, kasih yang sudah diajarkannya. Nah, dengan demikian, ketika kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan nyata, dalam bentuknya yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah, tentu di situ membuka ruang keselamatan
yang disediakan oleh Tuhan itu bagi kita, atau kita merasa pantas dan layak untuk memasuki ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan itu. Nah, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian Tuhan di sini, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Mesias yang akan datang, sedangkan Yesus di tengah orang-orang yang bertobat memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa dia itu adalah orang yang melakukan pekerjaan Allah, dan setiap orang yang percaya kepadanya tentu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.